Distribusi probabilitas normal baku. Menghitung skor set. Skor set adalah seberapa kali simpangan baku suatu nilai X berada di atas atau di bawah mean. Nah, skor set dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Set sama dengan X kurang mu per sigma. Nah, mu itu adalah mean dari populasi, sedangkan sigma adalah simpangan baku dari populasi. Setelah menggunakan rumus ini, kita dapat mentransformasi sembarang distribusi normal pada tabel set. Lalu, ini adalah contohnya. Membandingkan tinggi badan dan berat badan. Seorang pria memiliki tinggi berat badan 178,6 cm dan berat badan 62,2 kg. Orang tersebut merupakan salah satu anggota populasi yang memiliki statistik seperti di bawah. Tinggi dan berat badan. Tinggi badan mu sama dengan 173,57 cm, sedangkan sigma 7,67 cm, dan berat badan mu sama dengan 78,34 kg dan sigma 11,95 kg. Skor set dari tinggi dan berat badan orang tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Dengan tinggi badan 178,6 cm, kita dapat menggunakan rumus set sama dengan X kurang mu per sigma, sama dengan 178,6 cm kurang 173,57 cm per 7,67 cm dengan mendapatkan hasil 0,66. Dan berat badan 62,2 kg dengan menggunakan rumus set sama dengan X kurang mu per sigma sama dengan 62,2 kg kurang 78,34 kg per 11,95 kg mendapatkan hasil minus 1,35. Dapat disimpulkan dengan diperoleh tinggi badan 0,66 yang artinya orang tersebut lebih tinggi dari rata-rata populasi, sedangkan berat badan diperoleh kurang dari rata-rata populasi. Jadi orang tersebut badannya tinggi dan kurus. Menggunakan kurva normal untuk estimasi peluang. Nah, di sini ada dua persyaratan. Yang pertama, simple acak sederhana berukuran N dan diperoleh dari populasi dengan proporsi suksesnya adalah P atau simple tersebut. Diperoleh dengan melakukan N percobaan bebas dari eksperimen binomial. Nah, eksperimen binomial itu contohnya seperti lempar koin. Dia memiliki sisi, angka atau gambar, sukses atau gagal. Dengan peluang suksesnya adalah P. Lalu di sini ada persyaratan yang kedua. N dikalikan dengan Pi harus lebih besar sama dengan 5 dan N dikalikan dengan Q harus lebih besar sama dengan 5. Lalu ada pendekatan normal. Jika semua persyaratan terpenuhi, maka distribusi peluang peubah acak X dapat didekati dengan distribusi normal dengan parameter-parameter berikut. Contohnya, mu sama dengan N dikalikan dengan Pi dan sigma sama dengan akar N dikali Pi dikali Q. Lalu ada koreksi kontinuitas. Ketika menggunakan pendekatan normal, atur bilangan bulat diskret X dengan menggunakan koreksi kontinuitas sehingga X mempresentasikan interval dari X kurang 0,5 sampai X tambah 0,5. Kenapa kita harus menggunakan koreksi kontinuitas? Karena X bilangan bulat diskret.
aturan empiris. Aturan empiris juga disebut sebagai aturan 3 sigma atau aturan 68, 96, 99, dan 7. Adalah aturan statistik yang menyatakan bahwa untuk distribusi normal, hampir semua data yang diamati akan berada dalam 3 standar deviasi, dilambangkan dengan sigma. Dari min atau rata-rata dilambangkan dengan mu. Secara khusus, aturan empiris memprediksi bahwa 68% pengamatan tersebut dalam standar deviasi pertama. Mu kurang lebih sigma, 95% dalam 2 standar deviasi. Pertama, mu kurang lebih 2 sigma dan 99,7% dalam 3 standar deviasi. Pertama, mu kurang lebih 3 sigma. Lalu ada contoh. Mari kita asumsikan populasi hewan di kebun binatang diketahui terdistribusi secara normal. Setiap hewan hidup rata-rata berusia 13,1 tahun rata-rata, dan standar deviasi umumnya adalah 1,5 tahun. Dan jika seorang ingin mengetahui probabilitas seekor hewan akan hidup lebih lama dari 14,6 tahun, mereka dapat menggunakan aturan empiris. Mengetahui rata-rata distribusi adalah 13,1 tahun tentang usia berikut terjadi untuk setiap standar deviasi. Satu deviasi standar mu kurang lebih sekta bahagi 13,1 kurang 1,5 hingga 13,1 tambah 1,5 atau 11,6 hingga 14,6. Dua deviasi standar mu kurang lebih 2 sekta bahagi 13,1 kurang 2 kali 1,5 hingga 13,1 tambah 2 kali 1,5 atau 10,1 hingga 16,1. 3 standar deviasi mu kurang lebih 3 sigma bagi 13,1 kurang 3 kali 1,5 hingga 13,1 tambah 3 kali 1,5 atau 8,6 hingga 17,6. Orang yang memecahkan masalah ini perlu menghitung probabilitas total hewan yang hidup 14,6 tahun atau lebih. Aturan empiris menunjukkan bahwa 68% distribusi berada dalam satu standar deviasi. Dalam hal ini dari 11,6 hingga 14,6 tahun, jadi 32 sisanya dari distribusi berada di luar kisaran ini. Setengah terletak di atas 14,6 dan setengah lagi terletak di bawah 11,6. Jadi probabilitas hewan hidup dari 11,6 adalah 16%. Aturan empiris menyatakan bahwa 95 distribusi berada dalam 2 standar deviasi. Jadi 5% berada di luar 2 standar deviasi, separuh di atas 12,8 tahun dan separuh lagi di bawah 7,2 tahun. Jadi kemungkinan hidup lebih dari 7,2 tahun adalah 95% tambah 5% per 2 sama dengan 95,5%. Lalu ada distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi normal dengan rata-rata atau meannya mu sama dengan 0 dan dengan simpangan bakunya sigma sama dengan 1. Lalu luas daerah di bawah kurva normal baku adalah 1. Lalu ada kurvanya yang bisa dilihat di tengah-tengah layar. Setelah kita mengenal distribusi normal baku beserta kurvanya, penting juga kita dapat membaca tabelnya. Nah, dengan menggunakan tabel ada beberapa poin. Yang pertama, tabel yang terlampir di L-Saksa
hanya didesain untuk distribusi normal baku, mu sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1. Dua tabel tersebut memiliki dua halaman untuk skor set negatif dan skor set positif. Yang ketiga, setiap bilangan pada badan tabel merupakan luas kumulatif dari kiri sampai batas vertikal di atas skor set tertentu. Yang keempat, skor set bisa dibaca pada kolom paling kiri. Baris paling atas merupakan bilangan bagian dari skor set tersebut. Nah, pada pembahasan tabel dengan contoh yang pertama, karena set sama dengan 1,27 positif, maka kita lihat tabel pada skor-skor set positif. Dari tabel diperoleh luas di sebelah kiri set sama dengan 1,27 adalah 0,8980. Lalu yang B, dengan melihat tabel skor set negatif, diperoleh luas di sebelah kiri set sama dengan minus 1,23 adalah 0,1093. Karena luas total di bawah kurva normal adalah 1, maka luas di sebelah kanan set sama dengan minus 1,23 adalah 1 kurang 0,1093 sama dengan 0,8907. Cara alternatifnya, karena kurva normal simetris, maka luas daerah di sebelah kanan set sama dengan minus 1,23 sama dengan luas daerah di kiri set sama dengan 1,23, yaitu 0,8907. Lalu ada pembahasan dengan Excel. Nah, A, dengan menggunakan Excel, luas daerah di kiri set sama dengan 1,27 dapat ditentukan dengan rumus yang dimasukkan di Excel, yaitu sama dengan NORM.S.DIST buka kurung 1,27, true tutup kurung, dan dengan ditekan enter dapat diperoleh 0,89.796. Lalu B, luas daerah di kanan set sama dengan minus 1,23 dapat dihitung dengan rumus sama dengan 1 minus NORM.S.DIST buka kurung minus 1,23, true tutup kurung, dan dengan ditekan enter dan diperoleh 0,89.065.